Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia ini, juga dihantui ikan red devil alias setan merah yang tumbuh tak terkendali. Ikan red devilnya juga cukup banyak, jadi ini bisa membuktikan bahwa populasi ikan red devil di Danau Toba ini sampai saat ini masih banyak sekali. Ikan ini membuat ekosistem rusak karena nyaris menghabiskan ikan asli Danau Toba. Apa sebenarnya ancaman nyata dari ikan red devil? Dengan luas lebih dari 1.100 km persegi dan kedalaman mencapai setengah kilometer, Danau Toba dulu kaya akan spesies ikan asli. Dari ikan batak, manggabai, sampai ikan pora-pora. Selama ratusan tahun, ikan-ikan asli ini menjadi bagian penting dari jaringan makanan juga budaya lokal nelayan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem Danau Toba mengalami perubahan drastis oleh masuknya spesies ikan invasif, terutama ikan red devil atau Amphilopus citrinellus. Ikan jenis Oscar dari Amerika Tengah ini terkenal dengan sifatnya yang rakus, agresif, dan juga karnivora. Akibatnya, ikan tangkapan nelayan pun berkurang drastis. Ya itu kan masalah kita nggak tahu kapan atau siapa yang menaburkan ikan kaca-kaca atau reptil itu, ikan merah itu ke Danau Toba itu. Karena semenjak ikan reptil atau kaca-kaca itu ditebarkan, kita temukan dari jaring, semenjak dari situlah pora-pora ini udah mulai berkurang. Dulu, ada banyak ikan pora-pora di sungai dan Danau Toba. Bahkan seringkali para nelayan kebingungan untuk menyimpan sisa-sisa ikan. Dikenal sebagai ikan rakyat yang harganya terjangkau, selain menjadi ikan konsumsi, pora-pora juga penting bagi ekosistem. Kebiasaannya memakan plankton dan organisme kecil. Pora-pora juga menjadi makanan ikan predator lokal. Jika keberadaannya menurun, ikan besar lokal pun juga akan terancam punah. Kali tarik aja kita Bu bisa sampai 50, kadang 60 kilo Bu. Banyak banget ya? Lumayan waktu lagian pasarannya pun lumayan. Sekarang susah lah Bu. Kalau dapat 1 kilo pun udah bersyukur lah kita. Bagi nelayan tradisional Danau Toba, pora-pora menjadi salah satu tangkapan penting karena dulu mudah didapat dalam jumlah besar. Pora-pora juga menjadi komoditas pasar lokal karena dapat dijual segar ataupun kering. Sesampainya di sini, itu para ibu-ibu dan anaknya Bapak udah pada nungguin ya Pak ya? Iya. Di tahap ini, Royanti memisahkan ikan yang masih layak dijual dan tidak. Seringkali, ikan yang tidak layak lebih banyak didapatkan. 1 kilo ikan biasanya dihargai 15 sampai 20 ribu rupiah. Sebuah nilai yang terbilang kurang, tapi harus diterima keluarga Maranatha. Bu, sehari-hari kalau Bapak ini biasanya dapat ikan berapa banyak sih? Belum tentu, kadang 3 kilo, kadang sampai 5 kilo gitulah, paling banyak 5 kilo, 6. Bu, sedih nggak sih Bu setiap hari kayak gini Bu? Ya sedih sih sedih, cuman apa boleh buat ya kita jalanin aja lah. Pernah nggak Bu sampai nggak bisa makan sama sekali? Pernah sih, cuman kita sabar aja nunggunya gitu, sampai datang itu kan bapak ngambil ikan. Kalau udah ada ya kita beli beras gitu. Ya, masalah ikan rusak menjadi problematika tersendiri bagi nelayan. Ikan pora-pora yang diburu oleh kelompok ikan red devil kadang meninggalkan luka dan tak layak jual. Banyak. Ini belum seberapa nih Bu. Ini yang rusak udah hampir 3 kilo. Yang ikannya yang bagus 1,5 kilo. Jadi bedanya 1:2. Ya harapan saya terutama sama pemerintah ya gimana lah caranya memusnahkan ini ikan red devil. Itu yang pertama. Yang kedua kan berhubung karena ini mata pencarian kami paling utama, ya dikembangkanlah ikan pora-pora ini. Ini kan ada 2, 4, 6, 8, 10 ekor lebih. Ini bisa kita hitung yang rusak berapa ekor, yang bagus entah berapa ekor lah ini. Nah, inilah yang bagusnya, yang sisanya udah rusak.
Dari satu kali tangkapan jaring nelayan, setidaknya 50% ikan pora-pora yang tersangkut tak bisa dijual kembali. Untuk membuktikan betapa ganasnya Red Devil, kami mencoba memberi umpan berupa ikan pora yang sudah mati. Setelah menunggu beberapa saat, kami benar-benar terkejut. Ikan yang sering disebut lohan merah ini langsung menyambar umpan yang kami berikan. Ternyata emang di bawah itu banyak sekali ya, jadi di sungai itu emang banyak sekali keberadaan ikan red devil. Pantas saja ikan pora-pora di sini populasinya semakin berkurang. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa ikan red devil di Danau Toba ini memang banyak sekali. Di sisi lain, beberapa warga memilih berdamai dengan ikan red devil. Caranya adalah memanfaatkannya sebagai ikan konsumsi alternatif. Keberadaannya yang melimpah dan mampu berkembang biak dengan cepat bahkan membuat warga membudidayakan ikan red devil di Keramba. Salah satunya adalah Jatortin. Masalahnya kita kebanyakan kehidupannya dari menangkap ikan lah dari Danau Toba, terutama di Bakti Raja. Lihatlah di Tipang ini batu-batunya semua. Sedikitnya sawah. Kalau cuma mengandalkan sawah, ya mungkin ya anak kita nggak bisa cukuplah buat sekolah, buat makan aja. Di Keramba miliknya, Jatortin membudidayakan berbagai macam ikan seperti nila, ikan batak, dan red devil. Jika red devil dianggap hama oleh para nelayan, bagi dirinya justru sebaliknya. Red devil dapat memberikan penghasilan tambahan bagi Jatortin dan Herni. 1 minggu sekali, Herni membawa hasil budidaya red devil untuk dijual ke pasar. Sekali jalan, ia bisa membawa sampai 60 kg red devil dengan harga jual Rp3.000 per kilogramnya. Di antara ikan-ikan yang dibudidaya, red devil menjadi satu-satunya ikan yang bibitnya bisa didapatkan secara cuma-cuma. Biasanya para pemilik keramba mengambil bibit red devil dari danau. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa ikan red devil di Danau Toba ini memang banyak sekali. Nah caranya itu adalah, ini adalah umpan yang sudah kami siapkan untuk kemudian ditaruh di bubuh. Nah bubuhnya itu di sebelah sana. Ini di bubuh, jadi nanti disangkutin di dalam itu ya Pak ya? Iya, Bu. Ya. Hilangnya ikan spesies lokal akibat invasi ikan asing seperti sapu-sapu di Ciliwung dan red devil di Danau Toba adalah ancaman nyata bagi ekosistem perairan Indonesia. Jika spesies lokal punah, yang hilang bukan hanya ikan, tetapi keseimbangan ekosistem dan warisan hidup masyarakat di sekitarnya.